ago you said to me, do you believe I'll never be too far? If you lost, just look. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farmel Jamhal dari kelas 12 MIPA 3 dari Sekolah SMA Negeri 9 Jeneponto. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal dan jawaban geometri ruang. Nah, without any further ado, let's check it out. Soal pertama, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah. Misal kita ilustrasikan kubus ABCDEFGH-nya seperti ini. Lalu, kita gambarkan bidang AFH dan bidang BDG-nya, yang mana jarak antara bidang AFH dan bidang BDG sama saja dengan jarak garis tinggi pada segitiga AFH-nya. Dengan garis tinggi pada segitiga BDG-nya, yang mana garis tingginya pada AFH ditarik dari titik A dan pada BDG ditarik dari titik G. Kita misalkan saja ini adalah titik P dan ini adalah titik Q. Yang mana kalau kita perhatikan untuk AF, kemudian FH dan AH masing-masing diagonal bidang pada kubusnya. Sehingga karena panjangnya masing-masing sama, AFH ini merupakan segitiga sama sisi. Dan garis tinggi pada segitiga sama sisi juga merupakan garis berat. Sehingga garis tinggi AP di sini juga merupakan garis berat. Sehingga AP membagi FH-nya menjadi 2 sama panjang. Atau bisa kita katakan P di tengah-tengah FH-nya. Begitupun pada BDG. Di sini BDG dan BG-nya masing-masing juga diagonal bidang pada kubus. Maka panjangnya sama sehingga BDG merupakan segitiga sama sisi. Sehingga garis tinggi GQ-nya juga merupakan garis berat dan GQ-nya membagi BD menjadi 2 sama panjang. Yang artinya Q ada di tengah-tengah BD. Jadi kalau kita tarik garis AC dan GE, maka di Q di tengah-tengah AC dan P juga di tengah-tengah EG. Nah, jarak dari bidang AFH dengan bidang BDG-nya, jarak AP dengan GQ berarti panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garisnya ini, yang mana misal kita gambarkan garis yang tegak lurus terhadap AP sekaligus GQ-nya. Kita misalkan ini adalah titik R dan titik S ya. Nah, kalau kita gambarkan ulang ACGE-nya, yang mana ACGE ini berbentuk persegi panjang dengan P di tengah-tengah GE dan Q di tengah-tengah AE, maka garis yang tegak lurus terhadap AP sekaligus GQ-nya bisa kita peroleh berdasarkan garis C ya, EC. Misalkan kita ambil yang ada di tengah-tengah AE-nya, misal di titik yang di sini, lalu kita tarik garis titik tengah AE, maka di sini berbentuk persegi panjang, yang mana sudut-sudutnya dalamnya ini sudut siku-siku. Maka yang di sini ada di sini juga merupakan sudut siku-siku. Yang mana kalau di sini R, di sini S, artinya RS tegak lurus AP sekaligus GQ ya. Lalu karena ini tengah-tengah GE dan ini di tengah-tengah AC, maka garis AP dan GQ-nya ini membagi CE menjadi 3 bagian yang sama panjang kan? Berarti RS ini adalah 1 dari 3 bagian secara keseluruhan CE-nya. 1/3 dari CE. Kalau kita perhatikan pada kubusnya, untuk CE ini merupakan salah satu diagonal ruang pada kubusnya, yang mana panjang diagonal ruang pada suatu kubus bisa kita peroleh berdasarkan rumus pada rusuk ya, dikali akar 3.
Oleh karena di sini panjang rusuk kubusnya 6 cm, maka kita peroleh di sini 3 dikali 6 akar 3 ya. Yang mana 6 bagi 3 adalah 2, sehingga ini sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi jarak yang kita dapat simpulkan dari bidang AFH dan bidang BDG-nya adalah 2 akar 3 cm. Soal kedua yaitu luas 5 stratur TABC dengan panjang rusuk 6 cm alfa adalah sudut antara TA dan bidang ABC. Nilai tan A adalah pada 5 stratur TABC. Kita gambar dulu TABC-nya dengan panjang rusuk 6 cm alfa. Nah, semua rusuk dan tingginya ini merupakan mempunyai rusuk 6 cm alfa. Nah, kita keluarkan sudut antara TA dan bidang ABC, yaitu TA dan bidang ABC ini kita keluarkan ya. Dan kemudian kan rusuknya ini memiliki panjang 6 cm alfa kan. Nah, kemudian semua sisi-sisinya ini berarti sama panjang. Berarti sudut yang terbentuk ini juga sama panjang dong. Jadi 180 dibagi 3 itu sama dengan 60 derajat. Jadi kita bisa langsung saja tan alfa berarti tan 60 derajat. Jadi tan 60 derajat itu adalah akar 3. Jadi jawabannya akar 3. Mudah kan? Oke, nomor terakhir yaitu di pabrik Ayah terdapat sebuah ruangan berukuran 40 meter dikali 25 meter dikali 15 meter. Jumlah maksimum kardus yang berukuran 1,5 meter dikali 1,25 meter dikali 0,5 meter yang dapat disimpan dalam ruangan tersebut adalah. Oke, pada soal ini tidak menyebutkan dia bangun ruang apa. Dia tidak kubus, dia tidak menyebutkan balok, limas dan lain-lain. Nah, kita perhatikan saja ukuran ruangannya yaitu 40 meter dikali 25 dikali 15. Nah, ukurannya ini kan tidak sama ya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa panjang, lebar, dan tingginya ini tidak sama. Jadi bangun ruang apa yang panjang, lebar, dan tingginya itu tidak sama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dia adalah balok karena panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Jadi bisa kita dapatkan bahwa panjangnya itu 40 meter dikali lebarnya itu 25 meter dan dikali tingginya itu adalah 15 meter. Jadi sama juga dengan kardusnya. Jadi kardusnya ini lebih kecil ya daripada ukuran ruangannya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 1,5 meter itu adalah panjang, 1,25 itu adalah lebar, dan 0,5 itu adalah tinggi. Oke, jadi di sini kita punya dua ukuran balok. Oke, sekarang kita harus mencari rumus dari mencari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Oke, langsung saja kita jawab. Volume ruangan itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Jadi kita masukkan ukurannya. 40 dikali 25 dikali 15 sama dengan 15.000 meter per kubik. Karena volume itu per kubik ya. Jadi satuannya meter per kubik. Volume kardus yaitu panjang kali lebar kali tinggi, berarti kita masukkan saja ukurannya 1,5 dikali 1,25 dikali 0,5. Jadi hasilnya yaitu 0,9375 meter per kubik. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih berapa kardus yang dapat disimpan dalam ruangan tersebut. Dengan cara yaitu kita ambil volume ruangannya yaitu 15.000 itu dibagi dengan volume kardus yaitu 0,9375 meter per kubik. Hasilnya yaitu 16.000. Jadi banyak kardus yang dapat disimpan dalam ruangan tersebut adalah 16.000 kardus ya.
Nah, gimana teman-teman? Semoga dimengerti ya. Don't forget to like and subscribe this channel and see you guys.